Siva, lihat ini deh. Lihat nih, program makan bergizi gratis anggarannya 171 triliun. Hah, segede itu? Emangnya seberapa pentingnya sih? Katanya sih buat nurunin stunting, bantu petani naikin ekonomi daerah. Oh, terus gimana caranya? Guys, kalian tahu nggak sih kalau misalkannya program MBG ini merupakan program prioritasnya Pak Prabowo dan fokusnya itu untuk memberi makan bergizi untuk kelompok-kelompok rentan. Targetnya itu sekitar 82,9 juta dan program ini itu difokuskan untuk kelompok-kelompok rentan yang sudah aku kasih tahu, yaitu anak sekolahan dari tingkat SD sampai tingkat SMA, lalu ada santri dan juga ibu hamil. Kenapa penting? Karena masih banyak banget anak-anak di Indonesia ini yang mengalami stunting atau gizi buruk. Jadi masalah ini nih gak cuman untuk makan doang, tapi masalah yang lebih kompleks. Dan dengan makan sehat dan cukup juga, anak-anak tuh bisa lebih tumbuh optimal, lalu konsentrasi belajarnya juga meningkat, bahkan bisa menekan potensi penyakit dan jangka panjang. Dan ini juga merupakan bagian dari visi besar Indonesia untuk mewujudkan Indonesia maju di tahun 2045. Anggarannya Gede banget, sekitar 71 sampai 171 triliun per tahunnya. Tapi ini bukan sekedar bagi-bagi makanan aja. Bisa dilihat dampaknya kayak petani lokal itu diberdayakan, UMKM catering itu naik kelas, dan juga distribusi pangan lokalnya itu lebih merata. Jadi ini bukan hanya sekedar program sosial, tapi juga bisa jadi strategi pembangunan ekonomi nasional. Oh iya ya, kita nggak harus selalu melihat dari dampak buruknya aja. Benar. Ternyata ada sisi positif dari program ini ya. Iya, betul banget. Tapi nih guys, kalau misalkan menurut aku tuh program ini tuh udah niatnya emang udah bagus, cuma dari masalah PR-nya yang belum kelar. Karena yang pertama dari undang-undangnya harusnya sih menggunakan undang-undang yang khusus, tapi ini kan masih menggunakan Kepres. Terus yang kedua, infrastrukturnya itu belum memadai. Masih banyak daerah dari 3T yang mempunyai dapur umum, terus juga logistiknya masih belum lancar. Terus yang ketiga, kalau soal kualitas makanan, kalau misalkan nggak diawasi, ya bisa rawan kayak kasus makanan basi, sehingga keracunan sudah terjadi di berbagai daerah. Dan yang paling ngeri lagi, anggaran sebesar itu tuh rawan diselewengkan. Tanpa pengawasan yang ketat, maka itu bisa menjadi korupsi yang sangat besar. Oh iya juga ya. Iya, aku setuju karena ini kan program baru ya, jadi masih harus adanya evaluasi yang panjang. Iya, dan betul tantangan-tantangan dari program ini juga banyak kan pastinya. Iya, betul banget. Segudang tantangan dan lubang masalah bikin program ini nggak semulus rencana. Tapi di balik itu semua, publik tetap jadi pihak yang paling terdampak. Ya penting jangan asal jalan, tapi harus rapi sistemnya. Aku sih setuju asal makanannya sehat, bukan asal kenyang doang. Tapi jangan sampai anak tergantung, harus tetap dididik makan sehat di rumah. Kalau bisa dari petani lokal, itu baru keren. Sebenarnya MBG ini bisa menjadi terobosan yang besar, tetapi tetap harus ada undang-undang yang mengatur tentang adanya program tersebut. Lalu aplikasi digital untuk memantau suatu distribusi bisa menggunakan aplikasi. Jangan lupa edukasi gizi buat anak dan orang tua juga gak kalah penting agar dampaknya berkelanjutan. Karena masa depan bangsa bukan hanya sekedar kenyang hari ini, tetapi tubuh dan otak yang sehat untuk 20 tahun ke depan. Program ini besar, tapi semakin besar, makin harus kita kawal bareng. Karena MBG bukan hanya soal makan, Tetapi masa depan generasi Indonesia.